Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani 1 ayat 1-2 saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah mendengar bahwa Daud selalu bertanya kepada Allah dalam mengatasi segala permasalahan yang dia temui dalam hidupnya. Terutama ketika dalam berperang melawan orang Filistin, dia 2 kali ditantang berperang oleh orang Filistin, 2 kalinya dia bertanya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita mengetahui jawaban yang Allah berikan kepada kita. Dan hari ini Ibrani 1 ayat 1 dan 2 katakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Banyak cara Allah gunakan untuk berbicara kepada nenek moyang kita. Dan itu dilaksanakan melalui perantaraan nabi-nabi. Tetapi sekarang Allah dapat menjawab doa kita dengan perantaraan anaknya kepada kita. Ayat yang kedua dikatakan, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Jadi sudah tidak melalui perantaraan para nabi lagi, melainkan langsung kepada kita. Dengan perantaraan siapa? Anaknya. Dan bagaimana Ia menyampaikan segala sesuatunya itu dengan perantaraan anaknya? Yohanes pasal 16 ayat 13 dan ayat 14 saya bacakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Anaknya menjawab doa-doa kita, berbicara kepada kita melalui perantaraan Roh kebenaran, Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyampaikan apa yang dikatakan oleh anak, oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus mengurapi orang-orang yang dipakai menjadi hambanya, yaitu pemberita firman Tuhan, baik melalui GPDI Villa Melati Mas Menyapa, melalui ibadah-ibadah di gereja kita, dan juga dia dapat berbicara melalui rekan-rekan seiman kita. Dia dapat menyampaikan melalui pelbagai hal kepada kita. Jadi kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat 13 dikatakan Ia datang, yaitu Roh kebenaran, datang kemana? Ke dalam hati kita, mengisi hati kita, memenuhi hati kita, dan berbicara kepada kita, baik melalui hamba-hamba Tuhan, melalui rekan-rekan seiman, dan dalam pelbagai hal lain Dia dapat menjawab doa-doa kita. Dengan demikian, jangan lagi kita ragu bahwa Dia tidak menjawab doa kita, melainkan Dia selalu dapat menjawab doa kita. Anaknya yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dan juga Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua, sama-sama kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih kalau Engkau Tuhan sanggup menjawab doa kami. Engkau sanggup menjawab melalui pelbagai cara. Dengan berbagai macam kesempatan, Roh-Mu akan mengurapi orang-orang yang Kau pakai. Baik hamba-hamba Tuhan, baik rekan-rekan seiman. Mereka semua dapat menjawab doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami mengisi liburan yang sudah Engkau sediakan melalui pemerintah kami Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami kembali beraktivitas. Kami kembali Tuhan melakukan segala kegiatan kami, baik yang bekerja, berwirausaha, yang belajar di sekolah, kuliah. Tuhan tolong kami semua, beri hikmat, beri kemampuan Tuhan, sehingga bersama-Mu Engkau akan membuat kami berhasil. Yang sekolah belajar, Engkau memberi pengertian, dan kami bisa menerima segala pelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jaga lindungi kami semua dalam mengerjakan semuanya itu Tuhan. Biar kami tetap baik dan sehat. Engkau jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat.
jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri, dan hal-hal yang kami tidak inginkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.